Perkenalkan kami dari kelompok HK kelas 12 TKJ 1 yang terdiri dari Clementinus, Erik, Hendrik, dan Rio. Kami adalah kelompok BO bersama dengan SMK Kristen Immanuel. Topik yang akan kami bicarakan pada presentasi kali ini adalah latar belakang kami, apa yang akan kami lakukan, proses penelitian kami, solusi, hasil survei, dan rencana ke depan kami. Yuk kita mulai dengan topik pertama. Latar belakang. Semuanya diawali dari sini. Kegiatan belajar semakin sulit dilakukan karena adanya pandemi. Kami yang juga masih pelajar ingin membuat sesuatu yang dapat meringankan kesulitan tersebut dengan mempermudah kegiatan sekolah daring. Oleh karena itu, BIO hadir untuk hal tersebut. Kami ingin menyambungkan kembali koneksi edukasi bagi semua orang. Semenjak pandemi muncul, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka hampir mustahil untuk dilakukan. Dunia pendidikan pun harus menggunakan media daring sebagai alat pembelajaran baru. Pembelajaran lewat daring menjadi tantangan yang berat bagi siswa maupun guru. Karena itu, peran serta orang tua sangat diperlukan untuk mendampingi anaknya di rumah. Maka dengan itu, dengan ide aplikasi yang kami buat, BIO dapat memudahkan semua kalangan dalam mengejar edukasi. Tidak hanya pelajar, kalangan lain juga bisa ikut belajar lagi untuk beradaptasi dengan dunia sekarang. Berinteraksi kembali dengan dunia luar, sambil belajar lagi. Itulah yang kami ingin wujudkan pada masa-masa sulit ini. Yang ingin dilakukan, tantangan yang kami miliki. Tantangan kami adalah membantu proses belajar mengajar menjadi lebih mudah dengan cara kolaborasi di masa pandemi ini, serta juga menghubungkan murid dengan sesama agar kegiatan belajar semakin asik dan menyenangkan. Menyajikan juga tempat untuk bertemu dan diskusi yang dapat digunakan juga oleh orang-orang untuk menyajikan materi dalam format yang lebih modern. Tidak lupa juga untuk memberikan materi-materi yang bermanfaat, mudah diakses dan menyenangkan untuk semuanya. Proses research, observasi yang kami lalui. Selama penelitian yang kami lakukan, kami menemukan bahwa terdapat banyak masalah yang terjadi saat pembelajaran daring ini. Tidak hanya pihak sekolah maupun murid, tetapi orang tua, pemerintah, dan masyarakat lainnya juga menjadi terganggu. Pada masa pandemi ini, pembelajaran dilakukan secara daring dan itu tidak efektif bagi para pelajar karena waktu belajar dikurangi. Belum lagi ditambah dengan masalah teknikal lainnya, seperti tidak adanya perangkat untuk melakukan pembelajaran, jaringan yang tidak stabil, dan listrik yang belum sampai ke daerah terpencil. Anak-anak mulai dari TK, SD, dan SMP sangat merindukan teman-temannya di sekolah. Tetapi karena situasi dan sedang pandemi, pemerintah harus mengutamakan kesehatan para siswa. Dengan pandemi, para murid yang baru menjadi tidak bisa berinteraksi secara normal dan hanya bisa melewati layar elektronik di depannya. Maka dari itu, semua pihak mulai beradaptasi dengan perubahan drastis yang tidak semua orang siap. Pemerintah tengah menyiapkan sistem belajar yang cocok untuk masa pandemi ini. Sekolah tengah menyiapkan masa depan muridnya walaupun lewat daring. Dan kita sebagai murid mendapatkan waktu lebih untuk belajar hal baru. Murid-murid belajar melalui aplikasi dari gawai dan komputernya. Dari aplikasi tersebut, pembelajaran dapat berlanjut dan pendidikan masih diwariskan ke generasi selanjutnya. Aplikasi-aplikasi tadi mungkin tidak terlalu efektif ataupun masih memiliki kekurangan entah dari desain, penggunaannya ribet, terlalu makan banyak kuota atau jaringan dan lainnya. Kami di sini ingin mengisi kekurangan tersebut, walaupun tidak semuanya. Kami ingin membuat pembelajaran menjadi asik karena selama masa pandemi ini banyak murid merasa kurang tidak mendapat apa-apa karena waktu belajar yang terbatas, penjelasan yang membosankan ataupun hanya mendapat tugas tanpa arti. Kami juga menemukan kalau masih banyak masyarakat yang belum pandai dengan teknologi, seperti guru yang harus belajar menggunakan Teams, orang tua yang kurang mengerti tentang gawai ataupun murid yang baru terjun ke dunia teknologi ini.
Dari hal itulah, jika aplikasi yang digunakan terlalu ribet dan membingungkan, hanya akan mendapat respon yang kurang baik dari penggunanya. Sintesis penelitian. Kesudahan dari semua pencarian. Dari semua hal tadi yang telah ditemukan, intinya kami ingin membuat pembelajaran menjadi lebih mudah, lebih asik, dan lebih menyenangkan bagi semua kalangan masyarakat. Tidak membuat pengguna bosan dan membuat waktu yang ada pada pengguna semakin berarti dengan belajar hal baru dari orang-orang yang berpengalaman. Solusi, jalur akhir dari masalah. Menyajikan aplikasi dengan desain simpel yang memiliki banyak fitur berguna untuk melakukan pembelajaran daring serta interaksi antar sesama melalui forum publik untuk kolaborasi antar pengguna. Membuat fitur esensial dalam aplikasi kami seperti grup video call, assignment history, archival material, dan lain-lain. Kami ingin membuat desain aplikasi kami enak untuk digunakan, sederhana tetapi tidak menyulitkan pengguna dalam selancar mencari sesuatu. Hasil survei, suara dari pengguna. Yang pertama, kami menanyakan apakah desain kami konsisten secara keseluruhan. 84% menjawab iya dan sisanya berkata masih kurang konsisten dalam segi alur dan desain seperti font, button, dan warna. Kedua, apakah UX dari desain aplikasi kami sudah bagus? 94% menjawab iya. Ketiga, apakah ada komponen yang kurang jelas? Sekitar 60% menjawab tidak dan sisanya kesulitan pada ukuran font yang terlalu kecil dan ada sebuah saran untuk memberikan fitur mengubah ukuran font. Keempat, apakah alur desain kami rapi? Hampir 90% menjawab iya dan sisanya berkata masih belum. Dari hal itu kami akan mengevaluasi kembali alur kami. Kelima, berapa poin untuk tampilan desain? Sekitar 80% menjawab di antara 8-10. Dan berapa poin untuk alur dari desain kami? Sama juga, sekitar 80% menjawab di antara 8-10. Kemudian, berapa poin untuk pengalaman yang mungkin Anda rasakan dari desain kami? Dan sekitar 80% juga menjawab di antara 8-10 dari poin yang diberikan tadi. Kami tahu bahwa masih ada yang kurang puas dan dari penilaian tersebut, kami juga akan mengevaluasi lagi desain kami. Inti dari saran dan kritik yang diberikan
adalah perbaikan pada jarak antar tulisan, desain terlalu ramai, button yang kurang konsisten, dan penggunaan warna yang kurang baik. Dari saran dan kritik yang telah diberikan, kami akan menampung dan mempertimbangkannya. Terima kasih atas waktunya. Rencana ke depannya, cetak biru ke depan. Dari hasil survei yang kami dapatkan, kami akan memperbaiki dan menambahkan fitur ataupun tampilan dari desain aplikasi kami. Kedepannya juga kami akan mengembangkan konsep aplikasi kami dengan saran dan kritik dari isi survei. Sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.